Halo Sobat Garuda, balik lagi sama Mimin di Sports Update ID. Nah, kali ini ada berita yang lagi panas banget nih. Peluang Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 makin bikin deg-degan. Apalagi ada drama baru dari AFC soal tuan rumah yang bikin geleng-geleng kepala. Katanya sih aturan mainnya diubah-ubah, sampai ada yang protes keras. Penasaran kan gimana ini bisa ngaruh ke nasib Garuda? Siapa aja lawan kita nanti, dan skenario paling gokil biar kita bisa beneran terbang ke Piala Dunia 2026? Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis karena Mimin bakal bongkar semuanya khusus buat kalian. Oke Sobat Garuda, kita langsung masuk ke jantung permasalahannya nih, topik yang lagi bikin geger se-Asia. Jadi gini, AFC ini kayaknya lagi seneng banget bikin kejutan soal tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Awalnya, ada kabar kalau tuan rumah itu bakal dipilih dari dua negara peringkat 3 terbaik di ronde 3. Tiba-tiba plot twist, aturannya diubah jadi semua negara bisa ikutan bidding alias nawar jadi tuan rumah. Belum selesai sampai di situ, muncul lagi kabar kalau yang jadi tuan rumah itu adalah dua negara dengan peringkat FIFA terbaik dari semua yang lolos ke ronde keempat. Dan yang nongol jadi kandidat kuat siapa lagi kalau bukan Arab Saudi dan Qatar. Nah, ini nih yang bikin suasana jadi keruh. Irak sama Uni Emirat Arab langsung pasang kuda-kuda. Mereka ngirim surat protes resmi ke AFC, nuntut transparansi dan keadilan soal pemilihan tuan rumah ini. Ya wajar sih, masa iya negara yang ikut bertanding juga jadi tuan rumahnya? Kan jadi ada potensi konflik kepentingan, ya nggak sih? Ini bisa jadi pedang bermata dua buat kita sob. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling mengejutkan dari drama AFC ini. Karena ada hubungannya langsung sama siapa yang bakal kita hadapi nanti. Dari pusaran kontroversi AFC tadi, kita jadi makin penasaran kan siapa aja sih negara-negara tangguh yang bakal jadi penantang kita di ronde keempat nanti? Dan gimana sepak terjang mereka di babak sebelumnya? Yuk kita intip peta kekuatannya sob, biar kita bisa mulai nerka-nerka strategi Garuda. Sip, Sobat Garuda, jadi yang udah pasti ngunci tiket ke ronde 4 ini ada 6 negara. Arab Saudi, Qatar, Irak, UEA, Oman, dan pastinya jagoan kita semua, Indonesia. Masing-masing negara ini punya cerita heroik dan dramatis di ronde ketiga. Dari grup A, UEA sama Qatar berhasil lolos, dengan UEA finish di atas Qatar setelah matchday penutup yang menegangkan. Lanjut ke grup B. Irak ngamuk dan finish ketiga, ditemenin Oman yang juga tampil alot. Nah, grup C ini nih yang paling bikin jantung copot. Arab Saudi secara mengejutkan cuma bisa finish ketiga setelah digeser Australia. Dan Indonesia, kita jadi kuda hitam yang sukses ngamanin posisi keempat setelah ngebekuk Cina di laga krusial. Nah, buat drawing ronde 4 nanti yang kabarnya bakal digelar tanggal 17 Juli 2025 ini, Indonesia kemungkinan besar masuk pot 3 bareng Oman. Artinya apa? Artinya kita udah pasti bakal satu grup sama satu raksasa dari pot 1, Arab Saudi atau Qatar, dan satu tim kuat dari pot 2, Irak atau UEA. Nah, ini dia nih beberapa skenario grup yang mungkin buat Indonesia. Skenario pertama, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Kalau ini kejadian, kita udah pernah lawan mereka berdua sebelumnya. Bisa jadi keuntungan buat baca permainan mereka lagi. Skenario kedua, Arab Saudi, UEA, dan Indonesia. Skenario ketiga, Qatar, Irak, dan Indonesia. Skenario keempat, Qatar, UEA, dan Indonesia. Nah, kalau ketemu Qatar ini menarik banget ya. Tapi kita sama-sama tahu lah ya, Qatar ini kan sering dibilang anak emasnya AFC. Kalian pasti udah mulai ngitung-ngitung kan skenario grup mana nih yang paling bersahabat buat Garuda?
Dari semua kemungkinan lawan dan skenario grup yang udah kita bedah tadi, pertanyaan besarnya sekarang, gimana dong peluang timnas Indonesia buat bikin sejarah lagi dan beneran lolos ke Piala Dunia 2026? Ini nih yang paling bikin kita semua penasaran dan gak bisa tidur nyenyak. Oke Sobat Garuda, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial, ngebahas peluang kita. Jujur aja, lawan-lawan kita di pot 1 dan pot 2 itu bukan tim sembarangan. Mereka ini langganan turnamen besar Asia. Arab Saudi itu udah kayak punya apartemen di Piala Dunia. Pemainnya bintang 5 semua. Lawan Irak sama UEA juga nggak kalah berat. Peringkat FIFA mereka jelas di atas kita. Dan rekor pertemuan kita sama mereka juga butuh perbaikan ekstra. Tapi, jangan pesimis dulu. Bola itu bundar sob. Dan di ronde keempat ini formatnya akan berbeda. Lebih singkat, cuma 2 pertandingan per tim di venue terpusat. Artinya apa? Satu kesalahan kecil dari lawan atau satu momen ajaib dari kita, itu bisa jadi penentu segalanya. Apalagi kalau kita bisa ketemu lagi sama tim yang udah pernah kita hadapi di ronde ketiga. Jadi, lebih ngerti cara main mereka. Perkembangan timnas di bawah asuhan Coach Patrick Kluivert memang masih 50-50. Karena dari 4 kali bermain, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Dan semoga ada perkembangan yang signifikan ketika FIFA Matchday bulan September nanti melawan Lebanon dan Kuwait. Ditambah lagi, jangan pernah remehin kekuatan doa dan dukungan supporter kita yang paling militan se-Asia. Itu bisa jadi pemain ke-12 yang bikin nyali lawan ciut. Selain itu, semoga Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Denny Lansat harus lebih serius lagi untuk memantau pertandingan negara-negara calon lawan kita di ronde keempat. Gak hanya itu, atmosfer dan juga dramanya gak boleh sama sekali dianggap remeh. Kita sudah merasakannya saat melawan Bahrain. Jadi, ingat nasihat dari Jepang. Kalau mau bersaing di Asia dan dunia, apalagi melawan tim-tim dari Timur Tengah, yaitu cetak gol secepat mungkin dan sebanyak mungkin supaya mereka tidak melakukan drama-drama kotor. Hanya itu cara buat memastikan diri untuk menang. Sobat Garuda, makin optimis atau malah makin gregetan nih nungguin ronde keempat? Yang pasti kita semua berharap yang terbaik dan bakal terus kawal perjuangan timnas Indonesia. Jangan lupa langsung aja tulis prediksi dan harapan kalian di kolom komentar ya. Kira-kira grup mana nih yang menurut kalian paling ideal buat Indonesia? Dan siapa lawan yang paling pengen kalian lihat kita taklukkan? Jangan lupa untuk subscribe channel Sports Update ID,
plus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan berita-berita terbaru, analisis mendalam, dan paling seru seputar dunia olahraga. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan salam olahraga. Kita Garuda!